Kalau ini Lenovo gua. Nah, kalau Lenovo yang satu ini bukan punya gua, tapi gua juga suka nih sama laptopnya. Pakai AMD Ryzen AI chipset plus ada GPU discrete-nya. Buat di laptop setipis ini bisa dong buat ngedit video sama main game juga. Tapi pertanyaannya, apakah Lenovo ini bisa mengalahkan Lenovo punya gue sendiri? Ya, jawabannya laptop ini ya pasti lebih bagus ya. Udah jelas, laptop tipis pakai GPU aja udah kayak pakai cheat gitu. Curang. Speknya juga masih baru lagi si AMD. Jadi ya kayak udah jelas aja gitu. Jadi ini adalah Lenovo Yoga Pro 7 AMD ya. Jelas pakai chipset AMD yang udah punya teknologi AI. So, buat di skema penggunaan laptop modern ini udah pasti bisa. Lihat aja, tombol keyboardnya udah ada tombol Copilot-nya yang artinya udah bisa nih pakai buat aplikasi berbasis AI. Tapi nggak itu aja. Alasan kuat yang bikin laptop tipis Lenovo itu super menarik itu di bagian fitur Lenovo Vantage yang super lengkap buat maksimalin fitur-fitur pada laptopnya. Dari monitoring performance biar tahu kondisi laptop lu, atur performance buat makin ngebut atau ngirit baterai, mode ngecasnya, bahkan ada fitur overclocking GPU di laptop setipis ini cuy. Selain itu juga banyak buat personalize fitur-fitur dari layar, suara, wifi, bahkan gesture shortcut pun ada. Ini fitur wajib yang lu cek satu-satu setelah lu beli laptop ini. Asli, gua aja iri, Lenovo gua itu belum dapat fitur-fiturnya. Ya karena Lenovo gua kan arsitektur baru. Jadi ya masih nunggu. Gua suka sih si konsistensi fitur itu tetap ada. Gak cuma di salah satu Lenovo aja yang seri lamanya tapi yang barunya itu nggak dapet. Nah yang ini tetap ada. Menarik nih. Dan tentunya sama pula untuk desain laptopnya yang sampai sekarang itu masih memiliki DNA yang sama. Simple, fully mobile, dan tentunya dengan teknologi yang semakin modern, faktor-faktor penyempurna itu jadi semakin lengkap. Simple dengan logo Lenovo aja sebagai branding laptop ini. Lalu juga di bagian dalamnya pun nggak banyak lekukan-lekukan aneh, hanya sebuah laptop minimalis modern aja. Ketebalannya juga masih sangat tipis untuk sebuah laptop yang memiliki discrete GPU 16,6 mm dengan bobot total di 1,64 kg ya, serta memiliki standar mil STD 810H juga dengan total 21 tes ketahanan yang tentunya ini laptop udah full metal chassis. Ya mantap banget lah ini. Terus juga dari segi layarnya ini udah punya spek yang cakep, 14,5 inci dengan resolusi 2,5K, panel IPS dengan akurasi warna di 100% sRGB, refresh rate-nya di 90Hz juga, dan memiliki tingkat cahaya di 350 nits, standar Dolby Vision plus ada sertifikasi TUV Rainland untuk menjaga mata kalian ketika pakai laptopnya. Dan kalau kalian tanya ini touchscreen atau belum, ya jawabannya udah juga. Bahkan bisa dibuka full 180 derajat buat kalian gunain laptopnya agar bisa share ke lawan presentasi kalian. Sedikit detail yang mau percantik fisik layarnya pun juga, selain dia punya bezel yang tipis dan rasio layar 16:10 ya, ini laptop udah punya sudut yang membulat juga, rasanya lebih premium lagi. Geser ke bawah, dia juga punya keyboard yang udah jelas, typing feel-nya itu nyaman banget. Sama kayak laptop Lenovo gua, layoutnya tanpa numpad juga, dan udah banyak shortcut di F-Pro-nya. Ada backlight putih juga, dan jangan lupa juga dia ada shortcut Copilot buat kalian buka aplikasi Copilot lebih cepat, plus shortcut untuk pengaturan performance-nya Fn plus Q bisa kalian gunakan juga. Untuk touchpad-nya pun juga udah nggak usah dikomentarin, udah jelas ini nyaman buat digunain karena areanya pun udah sangat luas. Ya buat desain mah kayaknya kalau udah ngomongin Lenovo Yoga ya udah jelas pasarnya kelihatan gitu, kayak ranah-ranah profesional. Ini laptop udah terbaik banget ya dari stylenya yang kayak begini. Bahkan gua juga salut dari segi port dan tombolnya pun ini masih lengkap. Di sisi kiri dia ada 2 USB-C dan ada HDMI port, lalu di sisi kanannya ada 1 USB-A, power button, dan juga switch mechanical untuk webcamnya. Untuk speaker juga udah one of the best untuk sebuah laptop tipis, standar Dolby Atmos juga, volume besar, dan detail suaranya yang jelas juga karena dia nggak sekedar downfiring, namun di samping keyboardnya pun juga ada. Dan untuk airflow-nya straight to the point ya, intake dari sisi bawah dan keluarnya lewat area hinge-nya. Oh ya, untuk webcamnya dia udah full HD dan lu bisa gunain fitur Windows Hello untuk login cepat serta Windows Studio Effect juga buat memberikan style unik saat lagi video call. Dan ini manfaatin NPU-nya si AMD ya. So laptop ini punya CPU AMD yang berbasis AI yaitu AMD Ryzen 7 8845HS dengan konfigurasi 8 core 16 thread dengan TDP di 35-54 watt, up to boost clock-nya itu di 5,1 GHz dengan pakai GPU Nvidia GeForce RTX 3050 laptop GPU di 65 watt, RAM-nya 16 GB LPDDR5X 9400 MHz, dan SSD-nya itu 1 TB M.2 PCIe Gen 4 punya, serta juga udah terinstall Windows 11 di dalamnya ya. Dan dari racikan spek ini kalian bisa lihat hasil performance Lenovo Yoga Pro 7 AMD-nya ini punya skor di Cinebench R15 di
2500-an untuk multicore dan 272 untuk single core-nya. Lalu Surface R23 di 15.000 untuk multinya dan 1.700-an untuk single core-nya. 3D Mark Fast Track itu dapat di 11.000-an, time spy-nya di 5.300-an dan port royalnya itu di 2.900-an poin. Crystal Disk Mark-nya pun untuk SSD-nya ini udah lumayan kencang, yaitu di read-nya di 6.500 Mbps dan 4.900 Mbps write-nya. Serta untuk di tes PC Mark 10 pun juga skor yang sangat tinggi di 6.900 poin ya. Dan laptop ini pun juga udah menarik pula di penggunaan saat tidak colok listrik, yang menurut gue ini sangat-sangat oke, yang mana pengurangan performance-nya cuma sekitar belasan persen untuk di penggunaan multicore, sedangkan single core-nya di 20-an persen. Skor yang sangat baik, tidak lagi menurun lagi performance-nya hingga drop parah buat laptopnya kurang oke digunakan. Tentunya kalau laptop ini digunakan untuk creativity seperti edit video di Adobe Premiere pun, waktu render video Full HD jelas sangat-sangat aman. Bahkan untuk 4K sekaligus pun masih bisa dimanfaatkan pula. Dan lu bisa lihat juga dari skor perbandingannya waktu render dengan dan tanpa colok listrik, ini nggak menunjukkan penurunan performance secara signifikan, hanya beda sekian detik aja. Jadi ya sudah sangat aman buat dipakai tanpa ngecas. Bahkan untuk di skema gaming pun udah pasti aman, apalagi untuk gaming yang berbasis CPU bone ya, seperti e-sport ya di CSGO, Valorant dan juga Dota 2 pun masih bisa dapat FPS rata-rata yang sangat bagus, terutama di settingan lowest-nya. Dan ingat juga semua tes ini di resolusi natifnya. Sedangkan untuk game AAA pun beberapa masih lancar, seperti GA5 lu bisa crank up highest setting itu dapat di 106 FPS. SOTR playable aman itu di medium di 68 FPS, dan untuk game yang butuh resource tinggi pun lu masih bisa dapat FPS playable 30 sampai 40 FPS kayak Cyberpunk dan juga ya Wukong ya. Ya ini masih bisa turun resolusinya dan matiin racingnya untuk dapetin FPS yang lebih tinggi. Dan untuk di skema penggunaan AI-nya pun juga udah cukup menarik. Dari pengetesan Amuse AI, generate image di preset balance itu cuma makan waktu sekitar 20 detik. Dan gak cuma itu, di skema penggunaan AI, kalian bisa memanfaatkan teknologi Ryzen AI ini untuk software berbasis AI lainnya seperti plugin OpenVINO di Audacity. Di sini gue juga ada tes membagi instrumen audio dan juga transkrip lagu pun bisa diselesaikan dengan cepat. Jadi ya di sini sudah terlihat potensi CPU, GPU dan dibantu oleh NPU-nya pada Ryzen AI untuk penggunaan software berbasis AI sudah jauh lebih powerful, dan mungkin kalian bisa explore lagi untuk meningkatkan produktivitas yang sekarang sudah mulai support AI-nya dari Ryzen AI atau mesin NPU pada CPU AMD ini. Jadi sebuah jaminan ya kalian nanti apabila sebuah software yang sudah memerlukan fitur yang satu ini, ya ini udah ready. Ya jadi laptop yang satu ini sih sangat menarik menurut gua. Jelas dari produktivitas dan gaming pun masih sangat bisa buat dimanfaatin di laptop ini, dan tentunya untuk ketahanan baterainya pun dia punya kapasitas yang lumayan di 73 Wh. Kapasitas yang cukup besar serta memiliki fitur pengecasan cepat juga, karena power brick-nya dia udah up to di 140 Watt ya. Namun tetap compact juga dari segi desainnya. Kalau pelengkapnya dia punya koneksi Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 juga, udah latest pula. Termasuk juga untuk Office Home Student 2021 ada gitu. Sama kalau untuk garansi tersendiri, sama pula kayak produk Lenovo lainnya. 3 tahun ADP dan juga 3 tahun premium care. Jadi super aman kalau ada kecelakaan yang tidak disengaja. Bisa klaim dan nggak cuma sekali aja ya. Jadi sih yang harus diperhatiin pertama kali ya, ini laptop bukan laptop gaming, itu yang penting ya. Dan kalau udah paham, gua rasa kalian akan tahu ini laptop sangat-sangat menarik. Bahkan gue pun suka sama laptop ini. Pertama, dari racikan laptop AMD Ryzen 8000 series yang udah ada kapabilitas AI-nya, yaitu sudah memiliki NPU, ya otomatis pekerjaan di laptop ini jadi lebih efisien. Pertama, dia jauh lebih irit karena ada teknologi AI dari si AMD-nya, jadi beberapa pekerjaan udah pindah gunain si NPU-nya. Dan tentunya juga lo bisa manfaatin penggunaan NPU-nya ini untuk di penggunaan AI-nya. Otomatis penggunaan di casual udah pasti bakalan makin mantap dibanding generasi lamanya Lenovo. Dari baterainya pun udah punya kapasitas yang besar 73 Wh, otomatis dia bisa kasih all day battery yang lebih baik lagi. Tapi mungkin beberapa dari kalian bingung gitu, penggunaan AI sehari-hari itu apa aja sih? Yang simple ya, untuk pakai video conference kayak automatic framing, kayak eye contact, biar lebih baik lagi itu pakai AI. Terus kalau lu suka edit video, lu bisa cobain fitur AI di CapCut, Adobe Premiere yang sekarang udah mulai implementasiin fitur AI juga. Jadi lu bisa kerja lebih maksimal. Ya memang ini laptop bukan untuk pekerjaan yang super berat. Satu editan video project yang full effect 4K gitu gua rasa ya
nggak bakal kesana juga tujuannya. Tapi dengan adanya laptop ini, lu tetap bisa mempresentasikan kerjaan lu dengan baik. Kan ada gitu yang namanya fitur remote editing gitu. Intinya, lu bisa presentasiin lu ya mulai dengan gaya yang lebih berkelas. Nggak kayak keluarin laptop tebel, cari colokan dan kipas yang super kenceng gitu. Kurang enak dilihatnya. Atau ya udahlah, nggak usah sejauh itu. Lenovo ini dipakai buat nonton aja, entertainment gitu ya. Sebagai entertainment device lo, ini udah sangat bagus sih. Jadi ini ya buat para pekerja yang mobilitasnya tinggi, butuh laptop yang bisa maksimalin kerjaan lu, ini bisa jadi consider juga. Atau masih di kuliahan yang punya budget yang lebih banyak, yang lumayan banyak maksud gua, lebih dari standar anak-anak kuliahan dan emang cari laptop untuk penggunaan jangka panjang, ini juga oke. Intinya kalau bisa ya beli di store resminya aja lah. Apalagi kan salah satu nilai jual Lenovo itu ya dari after salesnya juga. Sayang sih kalau beli tapi dari toko yang nggak jelas. Kenapa ya malah repot nanti jadinya. Ya mau offline store ataupun online store ya intinya kalau bisa yang resmi aja. Jadi ya mungkin itu aja dulu pembahasan gua dari Lenovo Yoga Pro 7 AMD. Silahkan komentar aja gimana pendapat kalian sama laptop satu ini, atau kalau kalian udah punya laptop Lenovo silahkan share aja pengalaman menggunakan laptop Lenovo. Dan jangan lupa juga untuk like videonya kalau kalian suka, subscribe juga channel Nyantai, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord yang semua linknya di deskripsi. Dan terakhir sampai jumpa di video Nyantai selanjutnya. Bye bye.